Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, inna nabil khair. Saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah seraya berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Baiklah semuanya, adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah mari mengetahui kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, di antara yang pertama adalah menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tujuan yang kedua dengan contoh keteladanan yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan tujuan terakhir yang ketiga mengidentifikasi dalil nakli yang berkaitan dengan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Nah, setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Nabi Sulaiman diutus menjadi rasul untuk kaum Bani Israel. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah ia dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah pun menundukkan setan-setan untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah memberi kekuasaan kepada Nabi Sulaiman atas setan, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Nah, pada suatu hari Nabi Sulaiman mendapat kabar dari burung hutut bahwa di negeri Sabah ada seorang ratu bernama Balqis yang mempunyai kerajaan terbesar dan termewah. Namun sayangnya sang ratu dan penduduknya menyembah matahari. Dan mendengar hal tersebut, kemudian Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis yang disampaikan oleh burung hutut. Isi dari surat tersebut bahwasannya Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan penduduknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman meninggal dunia sewaktu ia berada di tempat duduknya, sampai akhirnya sekelompok rayap memakan bagian bawah tongkatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Daud wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Yang artinya, dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Quran surah An-Naml ayat ke-15. Nah, menurut banggakan dari kisah tadinya dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Di antaranya kesimpulan yang pertama, Nabi Sulaiman dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Kesimpulan berikutnya, Nabi Sulaiman mampu mengikat setan-setan kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman meskipun kaya raya tetapi tetap rendah hati, tidak sombong, selalu tawadu, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kepada tugas di rumah. Adapun tugas di rumah adalah yang pertama, tuliskan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan baik dan benar. Tentuan buku yang kecil minimal 13 baris, maksimal paling banyak 15 baris. Sedangkan buku yang besar minimal 12 baris, maksimal paling banyak 14 baris. Nah, tulisan kisah tersebut akan Ustaz masukkan ke dalam nilai keterampilan. Dan Ustaz yang Ustaz banggakan, demikianlah materi kita pada hari ini. Bisa kurang, Ustaz mohon maaf kepada Allah, Ustaz mohon ampun, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan alhamdulillah seraya membaca kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, fastabiqul khairat dan liqa ma'as sadama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.